Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat baik. Mbak Tiara gimana? Alhamdulillah, harus tetap semangat Pak Ustadz dalam menjalani hari-hari, dan tentu Islam Penuh Cinta akan menemani dengan beragam pembahasan yang juga menarik nih untuk kita sama-sama simak. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan hati-hati penyakit hati. Nah, penyakit hati itu banyak rupanya dan rasanya juga beberapa kali pasti pernah singgap lah di hati dalam menjalani hari-hari ini Pak Ustadz. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah Allah masih memberikan keberkahannya untuk kita sehingga kita bisa melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai hambanya. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini rasa-rasanya kena untuk kita semua, yaitu hati-hati penyakit hati. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang begini, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam diri kita ini ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik, maka seluruh badan ini akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu yang disebut dengan hati. Dalam Islam, hati itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya qalbun salim, hati yang sehat. Ini hati yang ciri gampangnya ia mudah untuk menerima nasihat, mudah memberi maaf, selalu berpositif thinking terhadap orang lain. Sehingga bertemu dengan siapapun, ia akan selalu berpikir positif. Maka itu bersumber dari hati yang sehat atau qalbun salim. Yang kedua ada namanya qalbun marid, hati yang sakit. Nah ini nih. Kadang ketemu orang ya positif, kadang negatif, tapi terkadang negatifnya lebih banyak. Nah, negatif thinkingnya suudzon kepada orang itu lebih banyak daripada positifnya. Nah, yang lebih berbahaya adalah yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Makanya kadang orang itu sering melihat atau ngatain orang ketika orang itu berbuat sudah di batas wajar kemanusiaan sampai bilang, kayak nggak punya hati ya. Nah, itu berarti memang hati orang yang melakukan itu sudah hati yang mati. Lah, pada kesempatan kita pagi ini yang kita bicarakan adalah hati-hati penyakit hati. Seseorang itu akan lebih cepat mencari obat ketika yang terkena penyakit itu adalah fisiknya, jasmaninya. Baru terasa sedikit saja, dia sudah sesegera mungkin untuk mencari obatnya, penyembuhnya. Tetapi ketika orang itu yang terkena penyakit adalah batinnya, yang terkena penyakit adalah hatinya, orang itu tidak segera mencari obatnya, karena memang orang itu kadang tidak merasa kalau dia itu punya penyakit hati. Memang bedanya kalau penyakit fisik yang merasakan adalah dirinya sendiri langsung bisa merasakan, tapi orang lain kadang tidak merasakan. Tapi kalau penyakit hati, penyakit batin, itu justru terkadang yang merasakan adalah orang lain. Dia itu kadang tidak merasakan kalau dia itu hatinya berpenyakit. Orang itu ketika orang lain dia dikatakan sombong, tapi dia merasa tidak sombong. Dia punya penyakit hasud, tapi kadang yang merasakan itu malah orang lain. Dia itu tidak merasakan. Maka
dalam ajaran Al-Quran banyak atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hal yang dijelaskan atau yang disampaikan tentang bahayanya penyakit hati. Kalau penyakit fisik itu paling efek terbesarnya adalah mentok di dunia saja. Sehebat apapun penyakit fisik, umpama jantung atau apa atau yang lainnya, hanya ketika dia sudah selesai, meninggal dunia sudah selesai. Tapi kalau penyakit hati, bukan hanya di dunia, tapi akan terbawa nanti sampai ke akhirat. Itu bahayanya penyakit hati. Di antara penyakit hati yang pertama kali timbul adalah takabur, alias sombong. Dan itu yang pertama kali terjadi adalah pada makhluk Allah yang dulunya berprestasi, tapi karena kesombongannya akhirnya diusir dari surganya Allah, yaitu iblis. Iblis itu boleh dibilang makhluk berprestasi saat itu. Ibadahnya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, tapi karena Allah menciptakan makhluk baru yang bernama Adam, ia tidak terima, kemudian menyombongkan diri dengan bahasa ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih berprestasi daripada Adam, saya kan lebih baik daripada Adam, ngapain saya harus menghormat pada Nabi Adam? Ini penyakit yang pertama kali, penyakit hati yang pertama kali dirasa atau yang menimpa ini adalah iblis. Nah, terkadang ini juga terjadi di kita. Kita merasa lebih senior, terkadang ketika ada junior yang masuk, kita nggak mau menghargainya. Ketika ada junior yang memberikan masukan, kita nggak mau menerima. Ini bagian dari kesombongan yang diwariskan oleh iblis, dan itu penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya, yang pertama kali terjadi di dunia sampai terjadi saling membunuh adalah hasad atau hasud, iri, dengki. Ini terjadi pada dua putra Nabi Allah Adam, yaitu Qabil dan Habil. Itu kan penyakit hati yang ada dalam diri Qabil adalah hasud. Karena merasa dia itu secara fisik lebih baik daripada saudaranya Habil, tapi ternyata oleh Nabi Allah Adam dinikahkan dengan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dia ada rasa hasud dalam hatinya, ingin memiliki istri yang dimiliki oleh saudaranya, sampai dia akhirnya membunuh saudaranya itu. Nah, pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi ini karena berawal dari sifat hasud. Hasud itu kalau boleh diterjemahkan adalah orang yang akan susah, atau bahasa orang dulu mah SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kalau bisa, kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain itu dia miliki. Kalaupun dia nggak bisa memiliki, ya kenikmatan yang dimiliki orang lain itu hilang. Nah, itu penyakit hasud, dan itu pertama kali yang mengalami itu adalah Qabil, putra dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian penyakit hati yang selanjutnya ada namanya bakhil, alias pelit. Nah, pelit itu dalam bahasa Arab ada dua kelas, Mbak Tiara. Ada namanya suh. Suh itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, saya belum ketemu padanan yang pas. Kalau bakhil itu konotasinya ia pelit hanya kepada untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri enggak. Itu bakhil. Tapi kalau suh, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja sayang-sayang. Umpama dia sakit, berobat itu kan ya untuk dirinya sendiri tuh. Nah, itu pun sayangnya kalau bisa nyari obat yang murah, berobat yang gratis, padahal mungkin harta bendanya banyak. Nah, sedekah itu pada dasarnya kan kembali ke dirinya sendiri. Ketika dia nggak mau untuk keluar, maka itu disebut dengan suh. Suh itu pelit, tapi di atas level umumnya orang pelit. Itu namanya suh. Ini termasuk penyakit hati. Nah, penyakit bakhil atau suh itu tadi, terkadang orang yang punya penyakit itu nggak merasa, tapi yang bisa merasakan adalah orang lain. Kemudian penyakit hati sebetulnya banyak sekali. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya beliau merinci itu ada belasan bahkan ratusan. Tapi yang poin-poin penting saja yang kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, yaitu yang selanjutnya adalah riya. Riya itu ia mau berbuat ketika ada yang melihat. Artinya ketika dilihat orang, ia berbuat itu lebih semangat. Tapi ketika nggak ada orang, ya seada ala kadarnya.
Misalnya ketika dia, apalagi seorang laki-laki ketika jadi imam, apalagi di belakangnya ada orang-orang yang bisa diharapkan dalam urusan keduniaan, dia imamnya bahasanya difasih-fasihin, takbirnya dimantep-mantepin, giliran sholat sendiri ala kadarnya. Yang wajib-wajibnya aja yang penting terpenuhi. Ini bahasa umumnya riya. Lah, lalu kadang ada orang yang kurang tepat memaknai riya. Terkadang ketika dia misalnya, Mas kok nggak mau berjamaah? Enggak, saya takut riya. Riya itu bukan begitu. Riya itu adalah ketika dia melakukan sesuatu dengan tujuan harapan hanya ingin dinilai oleh sesama manusia. Tapi dari satu sisi, ibadah yang memang wajib disiarkan itu tidak dalam kategori riya. Misalnya seperti kayak sholat berjamaah, itu kan ibadah yang perlu disiarkan. Kemudian misalnya kayak acara-acara taklim, acara-acara tabligh akbar dan lain sebagainya, itu kan ibadah yang perlu disiarkan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha yang kemarin, Idul Fitri yang tempo hari kita lakukan, itu ibadah yang perlu disiarkan, itu tidak termasuk dalam kategori riya. Riya itu ibadah yang seharusnya disembunyikan, justru malah ditampakkan. Karena memang dia hanya pengen mengharap penilaian dari sesama kita, bukan penilaian dari Allah. Misalnya, mohon maaf, ketika dia tahajud, kemudian ditampakkan ke orang, dibikin status dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia niatnya untuk mensupport orang lain, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau niatnya untuk mengharap atau menginginkan sanjungan dari orang, penilaian dari sesama kita, itu yang masuk dalam kategori riya atau pamer itu tadi. Mungkin insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya dalam hal masalah hati-hati penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan hati-hati penyakit hati. Tadi di segmen awal sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, bahaya memiliki penyakit hati yang efeknya bukan hanya di dunia, melainkan juga hingga ke akhirat nanti. Dan tadi sudah ada beberapa jenis penyakit hati ya Pak Ustadz, mulai dari takabur, kemudian hasad atau hasud, kemudian juga ada bakhil atau pelit istilahnya ya Pak Ustadz, dan juga riya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, penyakit hati yang selanjutnya yang nggak kalah berbahaya adalah nifak. Nifak pelakunya namanya munafik. Ini yang menyebabkan kekalahan umat Islam pertama di perang Uhud. Itu ya orang-orang yang punya penyakit nifak ini. Di hadapan Rasulullah seakan-akan dia ikut dengan Rasulullah, tapi di belakang Rasulullah mencari cara bagaimana melemahkan Rasulullah. Dan saat itu ada tokoh yang paling terkenal sebagai tokoh dari orang-orang munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu di hadapan Rasulullah, ayo semangat, semangat, semangat. Tapi begitu di belakang Rasulullah malah melemahkan semangat para sahabat. Sampai akhirnya terjadi kekalahan pada perang Uhud, yaitu gara-gara adanya orang-orang yang punya penyakit nifak atau munafik. Ini kadang ada di tengah-tengah kita. Dan kalau memang musuh yang jelas-jelas musuh, kita kelihatan dia musuh. Tapi munafik ini nggak kelihatan kayak musuh. Dia ada di tengah-tengah kita, mungkin rapat dia bareng dengan kita, ketika musyawarah ada di tengah kita, kayaknya dia memberikan masukan-masukan, tapi di belakang nanti dia justru melemahkan semangat kita. Lah orang-orang seperti ini ada. Maka mendeteksinya terkadang malah lebih susah. Kalau musuh memang jelas kalian dia di luar, tapi kalau ini kan, kalau dalam bahasa katanya musuh dalam selimut. Kayaknya teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Ini bahaya luar biasa. Dan Allah mengancam orang munafik ini sebagai fiddarkil asfali minan nar. Orang yang akan menghuni keraknya neraka. Paling berat. Tapi kita tidak boleh sembrono menjas seseorang sebagai munafik. Karena dulu gara-gara pilpres, gara-gara
pemilihan gubernur, pilgub, sampai sesama muslim saling menuduh munafik. Jangan sampai sembrono seperti itu. Hanya Allah yang tahu bahwa dalam diri orang itu punya penyakit munafik. Nah, kita hanya harusnya hati-hati, apa iya dalam diri kita ada penyakit itu. Jangan sampai kita di depan orang lain kita kayaknya mendukung, tapi di belakang justru kita malah ngerecokin. Nah, itu berarti tanda munafik. Itu diantara beberapa penyakit yang mungkin ada dalam diri kita. Entah kadang kita ini punya penyakit hasud, punya penyakit takabur, dan lain sebagainya. Cuman sayang disayang, terkadang kita nggak ngerasa kalau punya penyakit. Bahayanya kan di situ. Makanya seringnya kita berdialog, bertanya kepada orang-orang terdekat kita, bagaimana sih penilaian Bapak, Ibu pada saya, apakah saya ini orang yang bakhil, apakah saya ini orang yang sombong, atau bagaimana. Kita seringnya bertanya kepada orang-orang terdekat kita agar kalau memang ada dalam diri kita penyakit-penyakit itu, agar kita segera untuk bisa mencari penawarnya. Karena kalau kita tidak merasa, ya kita nggak tahu kalau kita ini berpenyakit, sehingga akan berlanjut terus. Kalau itu sampai terjadi, sampai akhir hayat kita belum bertaubat, ya na'udzubillah, neraka Allah yang akan kita peroleh. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang punya penyakit hati. Wallahu a'lam. Tadi sudah disebutkan jenis-jenis penyakit hati ya Pak Ustadz. Dan lalu bagaimana cara mengobatinya? Kalau tadi penyakit secara fisik bisa dengan obat di dokter atau di warung misalnya. Nah kalau penyakit hati, apalagi tadi Pak Ustadz juga menyampaikan biasanya orang yang memiliki penyakit hati ini nggak sadar loh. Nggak sadar. Apakah lingkungan atau pertemanan ini juga pertemanan yang baik ya Pak Ustadz, itu juga bisa menjadi salah satu solusi untuk kemudian ngasih tahu nih ke kita, kok sifat lo kayak gitu atau seperti apa gitu Pak Ustadz. Gimana cara mengobatinya, silahkan. Baik Mbak Tiara. Mungkin Mbak Tiara ingat dengan dulu ada satu lagu yang dipopulerkan penyanyi religi, Tombo Ati. Nah, Tombo Ati itu kan bahasa Jawa ya. Kalau di Indonesia kan obat hati. Nah, itu memang berdasarkan dari kajian-kajian klasik, dari kajian-kajian tasawuf atau tazkiyatun nafas, yaitu cara membersihkan hati. Di antaranya ada timbul yaitu tombo hati itu atau obat hati itu. Di antara obat hati itu adalah kumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antara kan obat hati itu kalau dalam lagu itu kan ada 5 itu ya. Yang salah satunya, yang saya sebutkan salah satunya yaitu berkumpul dengan orang-orang baik. Maka tadi Mbak Tiara bilang dengan kita berada di komunitas orang-orang baik itu salah satu untuk cara kita mengobati penyakit hati, ya penyakit yang ada dalam hati kita. Ya tadi kalau tadi saya bilang kita sering bertanya kepada orang-orang terdekat kita, tentu dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang baik, dengan harapan orang itu memberi masukan baik kepada kita. Karena teman yang baik itu bukan teman yang selalu membenarkan kita, tapi teman yang bisa membuat diri kita menjadi benar. Nah, teman yang mendukung kita untuk menjadi benar, walaupun terkadang kebenaran itu ketika disampaikan, terkadang kita sulit untuk menerima. Misalnya, ketika ada teman kita yang ngasih tahu, Mas, Mbak, kamu ini kayaknya akhir-akhir ini kok jadi agak sombong, beda dengan kemarin-kemarin. Itu terkadang kalau hati ini nggak legowo, nerimanya berat. Terkadang ketika ada orang yang menyampaikan itu, malah kita nganggapnya orang itu nggak suka dengan kita. Padahal itulah cara terbaik di antara 5 obat hati, yaitu berkumpul dengan orang-orang baik. Sering bertanya kepada orang-orang baik. Kemudian kalau dalam tombo hati itu biasanya kalau kita sebagai muslim ya memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat. Kemudian bangun sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk melembutkan hati, baik hati kita sendiri atau mungkin hati orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, ada yang kita rasakan hatinya keras, susah untuk diajak bersama-sama, susah untuk diajak diskusi dan lainnya. Salah satu solusinya adalah kita bangun sholat malam, bermohon kepada Allah dengan mendoakan diri kita tentunya yang terpenting, kemudian orang-orang yang kita tuju itu tadi. Kemudian yang selanjutnya dengan memperbanyak puasa. Karena dengan puasa itu akan melembutkan hati kita.
Ya alhamdulillah selama Ramadan, alhamdulillah. Teman terkadang begitu Ramadan selesai juga, masalahnya kan di situ. Nah, ketika Ramadan memang wajib, tapi di luar Ramadan ketika kita mau meluangkan waktu entah itu Senin Kamis atau mungkin Yaumul Bid atau mungkin kesempatan-kesempatan yang lain, itu insya Allah yang akan melembutkan hati kita. Kemudian yang terakhir, banyak berzikir menyebut nama Allah. Karena disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan sering menyebut nama Allah, maka akan membuat hati ini menjadi tenang. Makanya terkadang ketika kita ada orang yang marah, cara untuk kita meredamkan kan kadang kalau orang Jawa nyebut gitu ya sambil ingat zikir Allah, Allah, Allah. Ini salah satu dari 5 cara atau yang disebut dengan obat hati atau tombo hati itu tadi. Ini namanya juga termasuk dari bagian ikhtiar. Tentu dengan selain itu kita juga memohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini termasuk hati yang sehat. Ya, kalau hati yang berpenyakit apalagi hati yang mati sangatlah berbahaya. Itu diantara obat hati yang diajarkan oleh para ulama yang kebetulan dipopulerkan oleh penyanyi Opik ya kalau nggak salah, penyanyi religi. Untuk memudahkan kita mengamalkan supaya hati kita ini sebagai pribadi muslim hati yang sehat, hati yang baik. Wallahu a'lam. Kalau tadi Pak Ustadz juga membagi dalam Islam itu hati terbagi menjadi 3. Ada hati yang sehat, sakit, dan yang mati. Hati yang mati ini apakah masih bisa hidup gitu ya Pak Ustadz? Meningkat tahapannya, bukan kalau yang di tahap hati yang mati kan sudah paling parah ya Pak Ustadz ya. Apakah bisa meningkat tahapannya ke ya sakit juga sebenarnya udah kurang enak ya Pak Ustadz ya. Tapi apakah bisa menjadi hidup ataupun kembali menjadi hati yang bersih atau seperti apa? Kita nggak boleh berputus asa. Bahwa walaupun seseorang itu hatinya dikatakan hati yang mati, misalnya karena perilakunya yang sudah di batas wajar kemanusiaan kan, tetapi kita tetap nggak boleh berputus asa. Siapa tahu ya besok naik kelas hatinya menjadi hidup walaupun berpenyakit, tapi suatu saat lagi bisa menjadi hati yang sehat. Umpama ada orang terdekat kita yang ya semoga tidak terjadi ya, karena ini berbahaya sekali. Seandainya ada orang terdekat kita yang memang sudah harapannya ketika aja saatnya kecil dinasehatin sudah nggak masuk, sudah pokoknya nggak ada setitik pun kayaknya nggak ada setitik pun kebaikan dari orang tersebut kayaknya. Tetapi kita nggak boleh berputus asa. Ketika dalam riwayat itu ada seorang pembunuh yang 99 orang sudah dibunuh, akhirnya digenepin jadi 100. Itu kayaknya orang yang hatinya sudah mati. Kayaknya. Tapi toh ternyata masih ada harapan sehingga akhirnya orang tersebut justru malah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang-orang yang dalam kondisi hatinya yang sakit, apalagi hatinya yang mati, ini memang butuh orang-orang di sekitarnya untuk mensupport dia. Jangan sampai orang-orang yang seperti ini kita jauhi. Kalau kita jauhi malah semakin parah, maka yang dulunya hatinya sakit akan menjadi mati, yang mati malah menjadi semakin mati. Jadi butuh orang-orang terdekat untuk bisa menghidupkan hatinya dia atau menyembuhkan penyakit hati yang ada dalam dirinya. Nah itu jadi tidak ada kata putus asa, nggak boleh wala tai'asu mir rahmatillah. Kalau dalam bahasa Quran kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah, yang harapan kita seorang yang hatinya mati sekalipun dengan harapan suatu saat hatinya akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dari orang yang hatinya sakit suatu saat akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu butuh support dan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Lah kita yang alhamdulillah ya moga-moga hati kita ini hati yang sehat, bisa mendekati, merangkul, bisa menyayangi saudara-saudara kita yang kebetulan ada penyakit dalam hatinya, apalagi yang hatinya mati itu tadi. Jadi tetap ada harapan. Insya Allah suatu saat akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Simpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.